kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sita dari Kira 1 Manajemen dengan NIM 6120123014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengangkat kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Karena Yogyakarta adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki nama istimewa. Kita langsung simak aja video berikut ini. Di daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini ada dua kerajaan yang masih eksis, yaitu Keraton Yogyakarta atau Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman, yang kemudian kedua pemimpinnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Sri Pakualam VIII mengatakan bergabung dengan NKRI melalui Maklumat 5 September 1945 dan akhirnya menjadi wilayah pertama NKRI. Tapi karena masuk ke dalam wilayah NKRI, maka mau tidak mau kedua kerajaan ini melakukan fusi dan melebur ke Indonesia dengan memiliki otonomi daerah khusus tapi tidak dengan undang-undang negara. Itulah yang menjadi alasan disematkannya predikat Daerah Istimewa pada tahun 1950. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah setingkat provinsi dengan kabupaten atau kota meliputi Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan kota Yogyakarta. Serta daerah istimewa Yogyakarta sering bisa dijuluki wilayah pendidikan karena di sana terdapat sekitar 60 kampus dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Area pendidikan yang terbanyak kampus tadi berada di bagian utara di Sleman Kota dan kota Yogyakarta. Salah satunya adalah UGM. Sedangkan untuk bagian selatannya di Gunung Kidul dan Bantul terdapat komoditas seni, banyak juga karya seni dan termasuk berdirinya institusi Indonesia, juga terdapat pantai magis. Untuk tempat industri pariwisata tentunya berada di ibu kota Yogyakarta dan di tepian Kulon Progo ada wilayah pegunungan, namun sebagian besar area pertanian terdapat di Kabupaten Sleman sekaligus tempat keberadaan candi-candi yang ada di Yogyakarta. Bahasa Jawa di daerah istimewa Yogyakarta agak mirip dengan Jawa Tengah. Logatnya saja yang membedakan itu. Mayoritas masyarakatnya memang orang Jawa dengan beberapa pendatang dari Sunda, Sulawesi, Batak, dan NTT. Khusus di Keraton menggunakan bahasa Kromo dengan pakaian adat yang masih eksis sampai sekarang. Yuk kita mengenali pakaian adat dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita mulai dari pakaian adat laki-laki. Pakaian adat laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada kain khas Jawa yang disebut kain jarik. Di bagian tengah, laki-laki mengenakan baju coklat lengan panjang yang disebut surjan. Baju surjan yang paling terkenal adalah motif lurik atau garis-garis. Di bagian atas, laki-laki menggunakan blangkon penutup kepala bermotif batik. Sekarang kita mengenal pakaian yang dikenakan perempuan. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah,
Perempuan memakai kain jarik sama seperti laki-laki. Di bagian tengah, perempuan menggunakan kebaya. Untuk aksesorisnya, ada bros yang dipakai di bagian tengah atas baju kebaya. Di bagian atas rambut, perempuan Yogyakarta akan disanggul lalu dihias dengan tusuk konde. Ada juga pakaian khusus bagian abdi dalam istri atau perempuan, serta bagian khusus abdi dalam jaler atau pria. Abdi dalam adalah orang yang mengabdi di keraton. Mereka berasal dari TNI, Polri, PNS aktif, namun tidak mengenal hari libur. Tugasnya hanya mengabdi di keraton. Yogyakarta memiliki beragam makanan khas, salah satunya adalah Gudeg Yujum Wijilan, terletak di Jalan William nomor 167, Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Makanan yang rasanya manis ini terbuat dari nangka yang dipotong-potong dan diberi bumbu rempah dan santan kelapa. Berdiri sejak tahun 1950-an, kedai ini buka pada jam 6 pagi sampai jam 10 malam dengan harga mulai dari 18.000 sampai 60.000. Selain itu, ada makanan khas Yogyakarta lainnya seperti sate kelatak Papong yang terletak di Jalan Sultan Agung nomor 18 Jajaran 2, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Sate ini berbeda dari sate biasanya karena sate ini tusukannya menggunakan jerujiban. Karena jerujiban dipercaya panas saat membakar sate bisa masuk ke dalam daging dan bisa matang dengan sempurna. Kedai ini buka pada jam 9 pagi sampai jam 11 malam dengan harga 30.000 sampai 40.000 saja. Bakpia Kukus Tugu Jogja terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 5 nomor 10. Toko buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Satu kotaknya berisi 10 dibanderol 20.000 untuk rasa kacang hijau dan kacang merah. Sedangkan untuk rasa keju dan coklat dibanderol 30.000. Bakpia ini lembut luar dan dalam. Dari ketiga makanan tadi, ada juga makanan khas Jogja yang lainnya, seperti walang goreng, Jogja Suami, coklat mangga, dan salak pondok. Yogyakarta juga memiliki beberapa tempat wisata yang hits, seperti Puncak Segoro yang berada di wilayah Gunung Kidul. Tempat ini menjadi destinasi favorit pengunjung karena view-nya yang bagus. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Halte Puncak Segoro cuma 50.000 per orangnya dan sudah termasuk voucher makan 25.000. Untuk menuju tempatnya, pengunjung harus menuruni anak tangga untuk sampai ke klip barnya. Yang kedua ada Tumpeng Menoreh, berada di Jalan Kebun Teh Melinggo, Sumbersari, Kulon Progo. Percaya nggak kalau Tumpeng Menoreh buka selama 24 jam? Tahu nggak kenapa? Karena di sini kamu bisa melihat sunset dan sunrise. HTM-nya 50.000 per orang dan sudah termasuk voucher makan 15.000. Walau tempat ini berada di ketinggian, tetapi ramah disabilitas loh. Dari Tumpeng Menoreh, pengunjung bisa melihat pemandangan dari Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Tolomoyo, dan yang lainnya. Yang ketiga ada Pantai Mesra, berada di kawasan Gunung Kidul. Pantai ini adalah pantai baru, bersebelahan dengan Pantai Kukub, dan juga tempat ini banyak digemari oleh wisatawan. Memiliki batu karang yang indah serta rerumputan yang luas. Pantai ini juga sering disebut dengan pantai yang romantis. Apalagi kalau kita ke sini bersama dengan pasangan. Sehingga dia cocok disebut dengan Pantai Mesra. HTM cukup 10.000 per orang.
Yang keempat ada Taman Sari. Tempat ini berdekatan dengan pusat kota dan Malioboro. HTM-nya 15.000 per orang. Di Taman Sari, selain bisa berwisata, para pengunjung juga bisa mengenal sejarah. Buka pada pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Taman Sari dikenal sebagai kebun kerajaan dan juga benteng pertahanan. Kolam di depan dulunya dipakai untuk pemandian para selir kerajaan. Candi Ijo yang berada di Desa Sempirejo, Sleman. Kompleks candi yang berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, terdiri dari 17 struktur bangunan, terbagi dalam teras perundak dan bisa menjadi tempat untuk menyaksikan Merapi di senja hari. Masih di Sleman, tepatnya di Desa Bukoharjo, ada juga Candi Ratu Boko yang didirikan pada masa Rakai Pandakaran. Candi Sambesari masih di Sleman. Candi yang dari kejauhan tidak terlihat karena berada di sekitar 6,5 meter di bawah permukaan tanah. Dan jangan lupakan Candi Prambanan, kompleks candi yang terbesar se-Asia Tenggara, penuh dengan relief dan arca, juga berada di Sleman. Yogyakarta memiliki rumah adat yang khas, yaitu rumah adat Bangsal Kencono. Sekilas rumah adat ini mirip dengan rumah joglo, tapi rumah adat Bangsal Kencono ini lebih luas dan halamannya penuh dengan tanaman. Ada juga lagu daerah yang terkenal di Yogyakarta, seperti Suwe Ora Jamu, Walang Kekek, Piting Tukung, Caping Gunung, Getuk, dan masih banyak lagi. Itulah hari pembahasan mengenai pengenalan budaya dari daerah istimewa Yogyakarta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.